senior, para sejawat sekalian, Prof. Jurnalis Udin, terima kasih atas undangannya kemari. Ini Pak Nasir ini sebetulnya beliau super profesor, tapi beliau selalu merendah seperti itu. Saya pagi ini mendapat tugas dari beliau, ya tidak berani juga saya melawan, ya karena kalau melawan saya disuruh kawin lagi katanya, nggak berani saya. Topik yang saya bawakan adalah mengenai mencari kolegium ilmu yang ideal. Di dalam sejarah peradaban manusia, ilmu pengetahuan itu berkembang melalui dua kekuatan besar. Adalah yang kita sebut kebebasan akademik dan tanggung jawab moral. Dalam dunia kedokteran, kedua hal ini bertemu dalam satu institusi penting yang kita sebut kolegium ilmu. Hari ini kita berkumpul untuk membicarakan sebuah pertanyaan yang mendasar. Bagaimana membangun kolegium ilmu yang benar-benar ideal? Terutama setelah hadirnya dua putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat penting, yaitu putusan MK nomor 111 dan nomor 182. Putusan ini bukan sekedar putusan hukum, tapi ia adalah momen refleksi nasional tentang masa depan ilmu kedokteran di Indonesia. Jadi kita ini sebetulnya sebagai dokter ini juga harus mengamati, jadi harus ikut involve begitu. Nah, mohon slide berikutnya. Di dalam presentasi singkat ini saya ingin mengajak kita semua melihat persoalan ini secara sistematis. Pertama, kita akan melihat latar belakang dan konteks putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengapa pendekatan secara evidence based menjadi fondasi penting bagi kolegium ilmu. Yang ketiga, kita akan melihat rasionalitas dan referensi ilmiah sebagai pilar legitimasi akademik. Dan yang terakhir, kita akan membahas arah strategis ke depan untuk membangun kolegium ilmu yang benar-benar bermartabat. Tujuan kita bukan sekedar menjawab polemik, tujuan kita adalah memastikan bahwa ilmu kedokteran Indonesia tetap berdiri di atas fondasi ilmiah yang kokoh. Meskipun tadi disebutkan oleh Pak Hamdan Zulfa, juga ada barangkali ada yang kontradiktif dengan apa yang disampaikan pada saat kami bertemu dengan Menteri Hukum, bahwa keputusan MK ini berlaku yang prospektif, tidak yang retrospektif. Ini masih debatable. Ya, tentu saja nanti akan bisa dibahas lebih lanjut. Mohon slide berikutnya. Nah, putusan MK yang nomor 117 itu memberikan pesan yang sangat penting bahwa pengaturan profesi kesehatan tidak boleh lepas dari landasan ilmu pengetahuan yang terstandar. Kita bicara yang standar. Di mana putusan ini menegaskan bahwa pemakuan kompetensi profesi bukan sekedar persoalan administratif. Ia adalah persoalan ilmu yang harus independen, ya. Dan kemudian juga harus terstandar dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Dengan kata lain, negara mengakui bahwa kompetensi profesi harus dibangun di atas sistem ilmiah yang sahih. Siapa yang punya kemampuan itu? Tentu saja kolegium yang terdiri dari para guru besar atau para ahli di bidangnya. Dan implikasinya yang sangat jelas, kolegium ilmu harus menjadi lembaga yang accountable, transparan, dan berbasis bukti ilmiah. Mohon slide berikutnya. Nah, sekarang kita bicara ke putusan MK 182. Mohon dikoreksi Pak Nasir, Pak Priyo, teman-teman sekalian.
Karena saya ini kebetulan juga dipilih menjadi ketua MGBKI, mana Prof. Teddy sebagai sekretaris jenderalnya, yang beliau juga sekaligus ketua Dewan Guru Besar FKUI, yang celakanya saya sebagai SPOG. Ya, SPOG terkenal dengan singkatannya spesialis obok-obok gituan. Ya. Putusan ini menegaskan pentingnya independensi akademik dalam pengelolaan ilmu pengetahuan. Jadi kolegium ini tidak boleh menjadi lembaga yang eksklusif, tetapi juga tidak boleh kehilangan integritas ilmiahnya. Jadi putusan ini juga menekankan bahwa standar kompetensi harus dibangun melalui 3 poin berdasarkan riset ilmiah, berdasarkan evaluasi yang objektif dan mekanisme yang transparan. Dengan kata lain, masa depan kolegium harus dibangun melalui ilmu, bukan oleh kekuasaan yang saat ini terjadi. Mohon slide berikutnya. Ada 2 putusan menjadi satu arah reformasi. Jika kita membaca kedua putusan ini secara utuh, kita menemukan satu pesan besar. Keduanya mengarah pada reformasi tata kelola ilmu, di mana masing-masing putusan itu menegaskan pentingnya standar ilmiah dalam kompetensi profesi dan pentingnya independensi akademik. Ketika kedua prinsip ini digabungkan, kita akan mendapatkan arah reformasi yang sangat jelas. Kolegium ilmu harus terbuka, rasional, berbasis bukti, dan mempunyai rujukannya, referensinya. Mohon slide berikutnya. Sekarang apa yang disebut, karena saya diminta apa itu disebut kolegium ilmu ideal. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya disebut kolegium ilmu yang ideal? Kolegium ilmu yang ideal bukan sekedar organisasi profesi. Ia adalah institusi penjaga integritas ilmu pengetahuan. Keputusan ini diambil tidak boleh didasarkan pada kepentingan sesaat. Dia harus didasarkan pada ilmu yang sahih, ada bukti ilmiah, logika yang rasional, dan referensi yang dapat diverifikasi. Karena itulah disinilah kredibilitas ilmu pengetahuan dipertaruhkan. Yang selama ini kolegium yang ada, yang kita jalankan, yang bukan sekarang ya, kalau sekarang disebut kolegium jadi-jadian, tapi paling tidak kolegium yang lama itu sudah mengaplikasikan ini puluhan tahun, ya, dan ingin dijadikan kolegium yang seperti ini. Mohon slide berikutnya. Sekarang bagaimana kita melakukan pendekatan evidence based? Evidence based ini bukan sekedar istilah populer, tapi ialah satu metode ilmiah. Dalam ilmu kedokteran kita mengenai hierarki bukti ilmiah, mulai dari opini ahli, ya, itu yang paling rendah, hingga meta analisis, ya, dan barangkali RCT yang kita sebut randomized control trial. Kolegium yang ideal itu harus menghormati hierarki ini, dan itu sudah dilakukan oleh kolegium sebelumnya. Dan standar kompetensi tidak boleh ditentukan oleh opini semata. Ia harus dibangun oleh bukti ilmiah terbaik yang memang sudah tersedia saat ini. Mohon slide berikutnya. Hierarki bukti ilmiah ini memberi kita panduan yang sangat jelas. Di puncaknya tadi sudah saya sampaikan, dari mulai meta-analisis, systematic review, dan sampai yang paling rendah tadi opini dari para ahli. Sementara pengalaman individu dan anekdotal hanya menjadi pelengkap saja. Dengan prinsip ini, kolegium ilmu dapat memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat itu benar-benar berdiri di atas fondasi ilmiah yang kuat. Mohon slide berikutnya. Namun, bukti ilmiah saja itu juga tidak cukup. Kolegium juga harus dibangun di atas rasionalitas. Rasionalitas berarti bahwa setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Kolegium yang rasional memiliki beberapa ciri yang penting. Dia harus terbuka terhadap kritik, bebas dari dogma,
dan konsisten di dalam standar. Dan yang penting juga menghargai perbedaan pendapat ilmiah. Karena ilmu pengetahuan berkembang justru melalui dialog-dialog yang kritis. Mohon slide berikutnya. Referensi ilmiah adalah fondasi akuntability dari ilmu. Tanpa referensi yang sahih, klaim ilmiah hanya menjadi opini. Karena itu, kolegium harus selalu merujuk pada jurnal ilmiah yang terindeks, konsensus internasional, dan juga regulasi hukum yang sah. Dengan demikian, setiap keputusan itu dapat ditelusuri, dapat diverifikasi, dan diuji secara akademik. Mohon slide berikutnya. Namun, membangun kolegium ideal tentu tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan yang harus juga kita pahami. Seperti halnya resistensi kelembagaan, kesenjangan kapasitas riset, kompleksitas harmonisasi regulasi, dan yang paling sulit adalah transformasi budaya akademik. Ya, pendengar adalah budaya akademik. Karena evidence based culture tidak lahir dari aturan, ia lahir dari komitmen. Kembali lagi saya tegaskan, komitmen intelektual komunikasi ilmiah. Mohon slide berikutnya. Model kolegium ideal harus dibangun di atas 6 pilar utama. Integritas ilmiah yang pertama, kedua adalah evidence based practice, yang ketiga rasional, juga ada rujukannya referensi yang sahih, juga di sini harus independensi akademik dan akuntansi publik. Jika keenam pilar ini kuat, maka kolegium akan menjadi lembaga yang benar-benar menjaga kemajuan ilmu pengetahuan. Slide berikutnya. Jika kita melihat dunia internasional yang kita memerlukan contoh yang sangat baik, contohnya ada Royal College di Inggris, ACME di Amerika Serikat, UMS di Europe. Semua lembaga ini memulai satu kesamaan. Standar kompetensi mereka dibangun melalui riset ilmiah dan peer review yang ketat. Inilah yang membuat sistem pendidikan kedokteran mereka dipercaya secara global. Mohon slide berikutnya. Karena itu ada 4 langkah strategis yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan audit standar kolegium yang ada sekarang. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan reformasi berbasis evidence based methodology. Kemudian yang ketiga, penguatan kapasitas research kolegium. Keempat, mekanisme evaluasi berkelanjutan yang transparan. Langkah-langkah ini penting agar reformasi tidak berhenti pada wacana saja. Slide. Barangkali izinkan saya menyampaikan bahwa kolegium ilmu yang ideal itu bukan yang paling eksklusif, bukan pula yang paling berkuasa. Kolegium ilmu yang ideal adalah yang paling jujur terhadap bukti, paling terbuka terhadap kritik, dan paling setia pada konstitusi. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Hamdan. Dan putusan MK nomor 111 dan 182 memberi kita adalah momentum untuk memperkuat integrasi ilmu pengetahuan di Indonesia. Jika momentum ini kita gunakan dengan bijak, maka kolegium ilmu Indonesia dapat menjadi lembaga yang benar-benar melayani kemajuan ilmu pengetahuan dan kepentingan masyarakat. Karena pada akhirnya ilmu pengetahuan yang dijaga dengan integritas akan selalu menjadi pelindung terbaik bagi keselamatan bangsa. Pada akhir statement barangkali izinkan saya menutup dengan satu kalimat yang sangat sederhana. Sejarah selalu menunjukkan bahwa sebuah bangsa tidak runtuh karena kekurangan dokter, tetapi karena kehilangan standar ilmu pengetahuannya. Dalam dunia kedokteran, standar ilmu bukan sekedar aturan akademik. Ia adalah penjaga kehidupan manusia. Ketika standar ilmu dijaga dengan integritas, dokter yang lahir dari sistem pendidikan kita akan menjadi pelindung masyarakat. Namun ketika standar itu dilemahkan seperti apa yang terjadi saat ini, yang dipertaruhkan bukan sekedar institusi atau kewenangan, yang dipertaruhkan adalah nyawa manusia.
Karena itu izinkan saya menegaskan satu hal terakhir. Kolegium ilmu bukan dibangun untuk menjaga kekuasaan. Kolegium ilmu adalah menjaga kebenaran ilmiah. Dan selama ilmu pengetahuan dijaga dengan kejujuran akademik, kita dapat memastikan bahwa kedokteran Indonesia akan tetap berdiri tegak di atas ilmu, integritas, dan kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.